Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Isal Sabila dari Manajemen D akan menyampaikan tentang rukun wudhu, syarat dan yang membatalkannya menurut 4 mazhab. Yang pertama, rukun wudhu yaitu menurut mazhab Hanafi. Menurut Al-Hanafiyah mengatakan bahwa rukun wudhu itu hanya ada 4 yang sebagaimana yang disebutkan dalam Nash Quran. Rukun wudhu menurut mazhab Hanafi yaitu membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, dan membasuh kaki. Yang kedua, menurut mazhab Maliki, menurut Al-Malikiyah, rukun wudhu itu ada 7, yaitu dengan menambahkan keharusan niat dan ad-dalq, yaitu menggosok anggota wudhu. Menurut beliau, sekedar mengguyur anggota wudhu dengan air masih belum bermakna mencuci atau membasuh. Juga menurut beliau menambahkan kewajiban mualat. Rukun wudhu menurut mazhab Maliki yaitu niat, membasuh wajah, membasuh tangan dan mengusap kepala, membasuh kaki, mualat dan ad-dalq. Yang ketiga, mazhab Syafi'i. Menurut Asy-Syafi'iyah, rukun wudhu itu ada 6 perkara. Mazhab ini menambahkan keempat hal dalam ayat Al-Quran dengan niat dan tertib, yaitu kewajiban untuk melakukannya, pembasuhan dan usapan dengan urut, tidak boleh berbolak-balik. Istilah yang beliau gunakan adalah harus tertib. Rukun wudhu menurut mazhab Syafi'i yaitu niat, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, dan tertib. Yang keempat, mazhab Hambali. Menurut mazhab Al-Hanabilah, jumlah rukun wudhu ada 7 perkara, yaitu dengan menambahkan niat, tertib, dan mualat, yaitu berkesinambungan. Maka tidak boleh terjadi jeda atau kesenjangan waktu ketika membasuh antara satu anggota dengan anggota wudhu yang lain, sehingga sampai membuatnya kering dari basahnya air bekas wudhu. Rukun wudhu menurut mazhab Hambali yaitu niat, membasuh wajah, membasuh tangan, dan mengusap kepala, membasuh kaki, tertib, dan mualat. Materi kedua yaitu mengenai syarat sah wudhu. Yang pertama, Islam. Syarat wudhu yang paling prinsip adalah beragama Islam, tidak sahnya wudhunya kalangan non-muslim. Menurut pendapat Imam Nawawi, wudhu adalah ibadah badaniyah, sehingga secara jasmani orang beragama Islamlah yang boleh dan sah melakukan wudhu. Yang kedua, tamyiz. Dapat membedakan baik dan buruknya suatu pekerjaan. Anak kecil dan orang gila yang melaksanakan syarat wudhu dianggap tidak sah karena belum bisa membedakan hal yang baik dan buruk. Yang ketiga, bersih dari haid dan nifas. Tidak sah wudhunya bagi perempuan yang masih haid dan nifas. Mereka juga dilarang sholat dan membaca Al-Quran, sehingga mereka sebenarnya tidak perlu berwudhu. Yang keempat, tidak ada penghalang basuhan air sampai kulit. Jika anggota tubuh tertutup seperti getah, kutek, dan cat, maka harus dibersihkan terlebih dahulu sebagai syarat wudhu. Jika air tidak sampai kena kulit, maka wudhu tidak sah. Yang kelima, bersih dari sesuatu yang dapat mengubah air seperti za'faran. Yang keenam, mengetahui rukun wudhu. Fardu wudhu adalah 6, yakni niat, membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan tertib. Tertib artinya berurutan dan tidak bolak-balik. Yang ketujuh, mengetahui sunnah wudhu. Sunnah wudhu bukan bagian dari rukun wudhu, tapi bernilai pahala jika dikerjakan. Sunnah wudhu ada 10, yaitu bersiwak, membaca basmalah, berkumur-kumur, membasuh lubang hidung, menyapu seluruh rambut dengan air, mendahulukan anggota wudhu yang kanan daripada yang kiri, menyapu kedua telinga luar dan dalam, membasuh dan menyela-nyela jari-jari tangan dan kaki. Yang kedelapan, air suci. Seorang yang wudhu harus tetap berprasangka bahwa air yang ia gunakan adalah air yang suci. Jika ia berprasangka bahwa air yang digunakan itu mutanajis atau air yang terkena najis, maka wudhunya dianggap tidak sah. Yang kesembilan, masuk waktu sholat. Ini adalah syarat bagi orang yang selalu berhadas, misalnya orang yang terkena istihadah. Biasanya mereka melakukan wudhu saat masuk waktu sholat saja. Dan yang terakhir, harus berulang-ulang. Dan yang materi ketiga atau materi terakhir, perkara yang membatalkan wudhu perspektif 4 mazhab yang terangkum dalam Mausu'atu al-Fiqh al-Islami wa al-Qadaya al-Muasirah karya Syekh Wahbah Zuhaili, ulama kontemporer abad ke-20. Yang pertama, keluarnya segala sesuatu dari jalur kubul dan dubur. Hal pertama yang membatalkan wudhu adalah keluarnya sesuatu dari jalur depan dan jalur belakang, seperti buang air besar atau air kecil. Begitu juga dengan mazi, wadi, atau sesuatu yang tidak biasa keluar dari jalur
kedua jalur tersebut seperti cacing, darah, dan yang lain-lainnya. Berdasarkan hadis Rasulullah yang artinya tidaklah batal wudhu seseorang kecuali keluar sesuatu atau kentut. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang kedua, melahirkan meski tidak mengeluarkan darah. Dan dalam ulama mazhab Hanafi, perempuan yang melahirkan saat tidak mengeluarkan darah tetaplah diwajibkan mandi. Yang ketiga, keluarnya sesuatu atau selain dari kubul dan dubur seperti darah dan nanah. Keluarnya nanah dan darah dapat membatalkan wudhu apabila keduanya mengalir mengenai sebagian tubuh. Menurut ulama mazhab Hanafi, maka wajib baginya untuk membersihkan najis tersebut dari tubuhnya. Namun apabila keduanya tidak mengalir seperti darah yang keluar dari hidung dan tertahan di hidung saja atau nanah yang tertahan di bagian tubuh tertentu saja, maka tidak membatalkan wudhu. Yang keempat, muntah, baik itu muntah makanan ataupun sekedar cairan. Sebagaimana darah dan nanah, keluarnya muntah masuk dalam hal yang dapat membatalkan wudhu. Juga terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama. Mazhab Hanafi dan Hambali menetapkan bahwa muntah masuk dalam hal yang membatalkan wudhu. Kedua mazhab ini merujuk pada hadis Nabi dari Aisyah yang artinya siapapun yang mengalami muntah atau mengeluarkan darah dari hidungnya atau muntah sedikit maka beralihlah dan berwudhu, kemudian gantilah sholatnya, sedangkan saat itu ia tidak bicara. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ad-Daruqutni. Sedangkan ulama mazhab Syafi'i dan Maliki menetapkan bahwa muntah tidaklah membatalkan wudhu. Mereka merujuk pada hadis Nabi Sauban yang artinya, "Ya Rasulullah, apakah wajib berwudhu bagi seseorang yang muntah?" Rasul menjawab, "Kalau hal itu wajib, maka aku sudah menemukannya di kitab Allah." Lalu Syekh Wahbah Zuhaili menyimpulkan bahwa nanah atau darah atau muntah yang keluar dari selain kubul dan dubur dapat membatalkan wudhu bila jumlahnya banyak. Yang kelima, hilang akal. Hilang akal baik yang disebabkan sakit atau mabuk, atau pingsan, atau tidur dapat membatalkan wudhu. Kalau seseorang tidur, ia tidak akan menyadari apa yang terjadi pada tubuhnya, termasuk apakah ia kentut atau tidak. Ulama mazhab Hanafi dan Syafi'i mengatakan tidur yang bisa membatalkan wudhu adalah tidur yang tidak menetap, sehingga lubang duburnya tidak tertutup, seperti tidur berbaring, tengkurap, dan lain-lain. Sedangkan apabila tidurnya duduk dengan menetapkan dua pantatnya sehingga ia dipastikan angin tidak bisa keluar dari duburnya, maka tidak batal wudhunya. Ulama mazhab Hanafi juga berpendapat tidaklah batal wudhu seseorang yang tidur dalam keadaan sholat dengan posisi berdiri atau ruku kecuali ia terjatuh. Adapun ulama mazhab Maliki dan Hambali berpendapat bahwa tidur ringan atau tidur yang tidak terlalu lelap tidaklah membatalkan wudhu. Tidur ringan yang dimaksud mereka adalah saat seseorang tersebut tidur tapi tetap mendengar suara, masih menyadari keadaan sekitar. Yang keenam, menyentuh perempuan. Pembahasan menyentuh perempuan bisa dibaca di artikel apakah menyentuh lawan jenis membatalkan wudhu. Ketujuh, menyentuh kemaluan baik kubul atau dubur. Menurut ulama mayoritas, menyentuh kemaluan dengan depan atau belakang bisa membatalkan wudhu, sedangkan pandangan ulama mazhab Hanafi menyentuh kemaluan tidaklah membatalkan wudhu. Ulama mazhab Hanafi merujuk pada hadis Talq Ibnu Ali, seseorang menyentuh kemaluannya apakah wajib baginya untuk berwudhu? Maka Rasulullah menjawab, sesungguhnya itu adalah bagian dari tubuhmu dan daging dari tubuhmu. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah. Yang kedelapan, tertawa terbahak-bahak. Tertawa terbahak-bahak bisa membatalkan wudhu hanya dikeluarkan oleh mazhab Hanafi, sedangkan ulama mazhab lain tidak berpendapat demikian. Mereka merujuk pada hadis Nabi yang mengatakan bahwa siapapun di antara kalian yang tertawa terbahak-bahak diperintahkan untuk mengulang sholat dan wudhunya. Yang kesembilan, memakan daging unta. Memakan daging unta dapat membatalkan wudhu menurut ulama mazhab Hambali. Mereka merujuk kepada hadis Rasulullah riwayat Al-Bara bin Hazib, yang artinya Rasulullah ditanya tentang unta, maka Rasulullah menjawab, berwudulah karenanya. Dan ia ditanya tentang kambing, maka ia menjawab, tidaklah perlu berwudu karenanya. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Hadis ini berstatus sholih, akan tetapi ulama mayoritas tidak berpendapat demikian karena merujuk hadis Rasulullah riwayat Jabir, yang artinya dua perkara terakhir dari ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah meninggalkan wudhu dari memakan yang disentuh api. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah. Hadis ini sahih. Memakan yang disentuh api artinya memakan yang dimasak. Hadis ini menurut ulama jumhur sudah tidak berlaku jikalau benar memakan masakan yang dipanggang dapat membatalkan wudhu, maka para khilafah di Khulafa Rasyidin
pasti akan membenarkan hal itu. Jadi ulama jumhur bersepakat bahwa makan daging unta atau masakan apapun yang dipanggang tidaklah membatalkan wudhu. Yang ke-10, memandikan mayit. Menurut ulama jumhur, memandikan mayit dapat membatalkan wudhu, baik mayit laki-laki maupun perempuan, dewasa ataupun kecil, baik muslim ataupun non-muslim. Keduanya diperintahkan untuk memandikan mayit dan diperintahkan wudhu setelahnya, karena saat memandikan mayit tidak mungkin tidak menyentuh kemaluan. Yang ke-11, ragu-ragu dalam berwudhu. Terdapat khilaf di antara ulama mazhab Maliki jika seorang muslim merasa yakin kalau dia suci, atau minimal dia mengira-ngira kalau dia masih suci lalu merasa ragu apakah dia hadas atau belum, maka wajib baginya untuk berwudu. Dan yang terakhir, nomor 12, apapun yang mewajibkan mandi maka mengharuskan ia untuk berwudu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.